Halo teman-teman semua, aku dari kelompok 2 Geoscience ingin memberikan sedikit gambaran isi mengenai makalah kami yang berjudul Iklim dan Distribusi Vegetasi Alami. Anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Tasya, Azril, Brian, Johannes, Siva, Davinka, Iqbal, Sapaat, dan Hairani. Menurut WMO, iklim adalah nilai yang terdapat pada unsur cuaca dan dirata-ratakan selama 30 tahun terakhir, serta menggambarkan sifat dari atmosfer. Iklim adalah paduan perubahan dari unsur cuaca dalam jangka panjang di suatu wilayah. Cuaca maupun iklim dapat dinyatakan dengan susunan unsur fisika yang terdiri dari radiasi surya dengan satuan watt per meter persegi, lama penyinaran dengan satuan jam, suhu udara dalam derajat Celcius, kelembapan udara dalam persentase, tekanan udara dalam milibar, kecepatan angin dan arah angin, penutupan awan, presipitasi, hujan, dan evaporasi atau evapotranspirasi. Vegetasi merupakan keseluruhan spesies tumbuhan yang terdapat pada suatu wilayah tertentu dengan memperlihatkan pola distribusi berdasarkan ruang dan waktu. Vegetasi alami dilihat sebagai kenampakan dari keadaan iklim yang sesungguhnya, sehingga batas iklim ditentukan berdasarkan batas hidup vegetasi. Vegetasi terdiri dari herba kecil abadi, semak rendah, lumut, lumut kerak, dan berbagai lumut. Distribusi vegetasi alami yang pertama adalah vegetasi hutan hujan tropis. Vegetasi hutan hujan tropis biasanya berada pada wilayah tropis yang berada pada daerah ekuator atau subekuator yang hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Suhu rata-rata pada wilayah tersebut berada pada kisaran 25 sampai 29 derajat Celcius. Vegetasi padang pasir biasanya berada di daerah yang panas dan kering dengan jumlah presipitasi yang kecil, yaitu kurang dari 30 cm per tahun. Biasanya terdapat di sekitar lintang 30 derajat. Vegetasi sabana biasanya juga terdapat pada daerah ekuator dan subekuator yang presipitasinya berkisar pada 30 sampai 50 cm dengan suhu mencapai 24 sampai 29 derajat Celcius. Akan tetapi variasinya jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan hutan hujan tropis. Lalu ada vegetasi kaparal yang biasanya ditemukan pada lintang 30 derajat sampai 60 derajat yang berada pada garis balik atau lingkar kutub. Daerah ini ada di sekitar Amerika Utara yang presipitasinya sekitar 30 sampai 50 cm dengan rentang suhu 10 sampai 12 derajat Celcius. Vegetasi temperate grassland memiliki ketimpangan musim yang cukup jauh, di mana kering pada musim panas dan basah pada musim dingin. Rentang suhu juga tergolong sangat jauh, yakni minus 10 derajat Celcius pada musim dingin dan 30 derajat Celcius pada musim panas. Nah, kemudian aku mau menjelaskan nih mengenai hutan konifer. Hutan konifer atau vegetasi taiga merupakan vegetasi yang paling luas di muka bumi. Hutan ini didominasi oleh pohon yang berdaun runcing seperti jarum. Presipitasinya sekitar 30 sampai 70 cm. Bahkan jumlahnya bisa melebihi 300 cm per tahun. Suhunya berada pada minus 50 derajat Celcius apabila mengalami musim dingin dan 20 derajat Celcius apabila mengalami musim panas. Vegetasi hutan musim yaitu hutan yang mengalami perubahan pada saat musim tertentu. Musim di wilayah ini terdapat 4 jenis musim, yaitu musim panas, musim gugur, musim salju, dan musim semi. Presipitasinya sekitar 70 sampai 200 cm per tahunnya, dengan rentang suhu 0 derajat Celcius pada musim dingin dan 35 derajat Celcius pada musim panas. Selanjutnya ada vegetasi tundra.
Vegetasi tundra yaitu vegetasi yang wilayahnya berada pada daerah kutub-kutub bumi. Tempat ini akan didominasi oleh salju. Presipitasinya berkisar pada rentang 20 hingga 60 cm per tahun dengan temperatur suhu minus 30 derajat Celcius pada musim dingin dan 10 derajat Celcius pada musim panas. Kemudian ada dampak yang disebabkan oleh batas iklim ini. Dampak adanya batas iklim yang ada di bumi menyebabkan kita mampu menganalisa macam-macam vegetasi menjadi sebuah kategori dalam bioma terestrial. Adanya perbedaan keadaan lingkungan dan vegetasi yang terbentuk di permukaan bumi membuat persebaran hewan dan tumbuhan tidak sama berdasarkan vegetasi alami yang berbeda. Batas iklim bersesuaian dengan vegetasi alami, sebab vegetasi tersebut terbentuk melalui sebuah klasifikasi berdasarkan ciri-ciri secara morfologis dan korologis.